Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus menopang kehidupan kita. Tuhan terus memimpin kita. Pada hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, untuk seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami pada hari ini, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon layakanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya Roh Allah menolong kami untuk dapat menerima dan memahami firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian, orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu kemenyan, emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, saudara-saudara, yang saya fokuskan perenungan firman Tuhan pada hari ini, yaitu di ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu besar bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi judul renungan ini adalah persembahan terbaik orang Majus. Nah, saudara, di dalam ayat kita pada hari ini menyampaikan 3 hal bagi kita. Yang pertama ialah bahwa orang-orang Majus itu tidak datang ke kandang dan menemukan bayi Yesus di dalam palungan. Ya, tidak, saudara. Tetapi ayat ini mencatat bahwa mereka datang ke rumah itu. Mereka memang tidak disebutkan di mana, rumah siapa, di mana di dalam Alkitab bahwa Yesus dilahirkan di kandang domba. Hanya karena bayi Yesus dibaringkan di dalam palungan seringkali membuat orang menggambarkan bahwa Yesus lahir di kandang ternak.
Nah saudara, orang Majus datang dari tempat yang jauh. Mereka mengorbankan banyak hal, melewati banyak tantangan dan kesulitan selama perjalanan. Untuk apa? Untuk datang menemui Yesus yang kecil di Bethlehem. Nah saudara, demikian juga dengan kita. Kiranya masing-masing kita mengikuti teladan para Majus ini. Berani punya niatan yang mulia. Untuk apa? Bertemu Yesus secara pribadi, menyembah Dia. Ya, segala halangan dan tantangan tidak akan menghentikan niat kita untuk menemui, untuk mendapatkan Yesus Kristus. Yang kedua saudara, orang-orang Majus itu sujud menyembah Yesus. Penyembahan kita juga hendaklah membawa seluruh bagian dari seluruh diri kita, seluruh hidup kita. Hanya untuk apa? Untuk menyembah kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu. Hati kita sungguh menghormati Dia, membuktikan jiwa raga untuk meninggikan nama Yesus di atas segala-galanya. Nah saudara, jiwa kita itu harus tetap terlatih dan diatur untuk apa? Sujud, menyembah kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga saudara, orang-orang Majus itu mempersembahkan harta benda mereka yang mereka punya sebagai tanda hormat, sebagai syukur mereka kepada Yesus. Nah, demikian juga dengan kita. Mari kita mempersiapkan harta kita untuk apa? Untuk memuliakan Yesus dengan jalan menjadi saluran berkat, menjadi saluran kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang yang juga membutuhkan. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini memberi kita pelajaran bahwa iman percaya mereka kepada Yesus sungguh besar, sungguh luar biasa, mampu melampaui segala tantangan yang dihadapi. Karena apa? Karena iman mereka datang dari negeri yang jauh, pergi untuk menemui Yesus dan menyembah Yesus, memberikan seluruh jiwa raga mereka kekuatan melalui penghormatan dan persembahan yang terbaik kepada Yesus. Ya, saudara, demikian juga kita. Marilah bersama dengan orang-orang pra-Majus di zaman dulu itu memiliki niatan yang kudus dan mulia untuk datang ke hadiran Tuhan Yesus dalam pujian, dalam doa, dalam penyembahan, dan juga di dalam persembahan yang terbaik untuk kita persembahkan. Hendaklah iman kita semakin bertumbuh kepada Yesus, ya, dengan rajin melatih kepercayaan kita kepada Yesus, dengan membina relasi kita yang semakin hari semakin lebih dekat kepadanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami boleh membaca tentang para Majus yang jauh pergi untuk menemui bayi Yesus. Mereka telah melihat bintang itu di timur, dan Engkau memimpin perjalanan mereka hingga tiba di tempat di mana Yesus berada pada masa itu. Ya Tuhan, kami bersyukur karena segala tantangan yang mereka hadapi, karena mereka mengasihi dan mereka yakin bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Segala tantangan mereka hadapi, mereka melewatinya dengan tetap pergi untuk menyembah Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami juga punya niatan yang sungguh dan mulia untuk datang menemui, menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.